fans. Pose for the fans. Pose for the fans. For the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan meme kami. Sebelum kami mempresentasikannya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Melanjina. Perkenalkan, nama saya Ari Andriani Tarigan. Perkenalkan, nama saya Anissa Upaira. Perkenalkan, nama saya Ariani Pradinamin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan meme kami yang akan disampaikan oleh Kak Hani pertamanya. Silakan Kak Hani. Baik, di sini ada teori perkembangan dan strategi pembelajaran. Dasar teorinya ada pertama dasar teori, karakteristik murid, dan strategi pembelajaran. Dasar teori pertama adalah biasa atau operasional konkret. Nah, si biasa ini cocok kepada si Nina. Kenapa? Karena ciri-ciri si Nina yang pertama adalah pemikir konkret. Sesuai dengan yang dikatakan oleh biasa bahwa belajar harus berpikir logis dan konkret dengan mengklasifikasikan serta mengurukan siklus air. Nah, si biasa mengatakan anak itu belajar dengan benda konkret dan harus nyata tanpa ada abstrak. Jadi, si Nina ini cocok dengan dasar teori biasa. Yang kedua, ada teori Erikson. Erikson cocok kepada si Adi. Kenapa? Adi adalah tipe murid yang peduli dan kooperatif. Di mana Erikson mengatakan bahwa anak itu perlu dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Makanya si Adi cocok ke si Erikson bahwa penguasaan peran yaitu ketua, menjata dan penyaji, dan ujian atau usaha bukan hasil semata. Makanya Adi sangat cocok dengan teori Erikson. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ari Adrian. Baik, untuk selanjutnya yakni teori Colbert. Teori Colbert ini berkaitan dengan perkembangan moral. Nah, di sini ada simulasi siklus air, membuat komitmen hemat air, mengkaitkan siklus air dengan tanggung jawab lingkungan. Nah, teori Colbert ini sesuai dengan si Mario yang aktif dan sinergi. Kemarin juga kita sudah belajar membahas mengenai teori Colbert ini bahwa hal ini berkaitan dengan perkembangan moral, yakni moral berkaitan dengan etika. Dan yang kedua yaitu selanjutnya yaitu teori Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini ada zona GPD dan scaffolding. Nah, di sini belajar melalui diskusi dan membutuhkan arahan secara bertahap tentang perubahan siklus air. Nah, ini berkaitan dengan si Laksmi. Laksmi itu imajinatif dan kreatif. Nah, Vygotsky di sini menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang itu berkaitan dengan sosialnya. Nah, si Laksmi kemarin kan teman-teman di kasus itu dia tidak bisa mengerjakan sesuatu itu tanpa diarahkan. Oleh karena itu ada scaffoldingnya atau memberikan dukungan secara bertahap. Awalnya diberikan dukungan yang kompleks atau terarah, kemudian dukungan itu akan dikurangi. Jadi si Laksmi ini secara bertahap akan belajar mengenai siklus air tersebut. Sekian akan dijelaskan lagi oleh Kak Nisa. Baik, terima kasih. Jadi barusan sudah dijelaskan
Jadi ada di situ nanti penggabungan. Itu tugas sininya berapa lama dia keluar nanti embun seperti itu. Itu tugas kita. Oke, yang selanjutnya Adi. Karena sudah tadi kita lihat bagaimana dia karakteristiknya di sini, Adi ini sebagai pemandu kegiatan eksperimen. Dia sebagai pemandu misalnya, kalau kami lakukan dia yang menumpahkan air seperti itu. Nah, yang selanjutnya si Mario. Yang Mario ini dia kan bergerak selalu. Jadi dia nanti yang melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang kami lakukan. Dan si Lasmi ini nanti kami suruh dia bercerita bagaimana dia dapat menceritakan siklus air itu dengan menggunakan bahasa dan imajinasinya sendiri. Jadi di sini kami menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Mary Pratiswa Purba, saya dari kelompok 9. Izin bertanya, apa alasan kalian menggunakan strategi pembelajaran dalam topik sosial tersebut? Kenapa kalian menggunakan? Apakah tidak ada strategi lain? Terima kasih. Oke, izin menjawab kenapa kami memilih metode atau solusi tersebut. Di sini kan sudah kita dengarkan bagaimana karakteristik dari masing-masing siswa itu dengan mempertimbangkan teori pembelajaran itu. Di sini kan si Mario ini kan berperan aktif, dia selalu aktif. Jadi dia jadi pendemonstran. Dia pendemonstran gitu. Jadi ada kegiatannya. Jadi kami anggap di sini si Mario ini bisa menyalurkan keaktifannya dengan melaksanakan eksperimen. Yang kedua si Adi berperan sebagai pemandu diskusi. Kenapa kami pilih di sini? Dia sebagai yang menceritakan nanti bagaimana hasilnya. Gitu. Jadi bakatnya dalam berbicara, bersosial itu terkembangkan. Dan yang ketiga juga bertugas menjelaskan hasil pengamatan dan perhitungan sederhana eksperimen. Jadi nanti bakat sininya ini dalam matematika boleh tersalurkan juga, karena dia bisa melihat menit keberapa timbul benih-benih air, menit keberapa dia baru nanti jatuh gitu. Jadi berapa tetes dia gitu. Jadi bakat-bakat matematikanya boleh tersalurkan di yang eksperimen ini gitu. Dan si Laksmi dia kan suka bercerita. Jadi di terakhirnya nanti kami suruh dia bercerita sesuai dengan imajinasinya sendiri. Jadi oleh sebab itu menurut kami metode ini bisa menyangkut keempat siswa dengan tersampainya topik pembelajaran siklus air. Bagaimana saudari ini? Baik, sudah bisa saya terima. Oke Kak, sini kami juga ingin menambahkan bahwa pembelajaran kolaborasi di sini kan pembelajarannya kolaborasi dan aktif, di mana semua peserta didik itu terlibat seperti itu. Ada pembelajaran observasi visual, diskusi kelompok, simulasi dan gerak, kemudian satu lagi presentasi kreatif. Jadi semua siswa itu bisa terlibat. Kami juga menggunakan pendekatan inquiry, di mana tadi Kak penjelasannya inquiry. Inquiry itu pendekatan yang memfokuskan
pembelajaran berlangsung. Ada pun video pembelajaran, media konkret yang asli yang biasa langsung bisa dilihat oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, demikian presentasi mengenai mapping dari kelompok kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang untuk menghapus kemalasan, menepis kesedihan dengan berkarya. Di sini bukan tempat anak-anak manja. Kami disiplin, berani, patuh, setia. Dingin malam tak mampu menghadang langkah kami. Deras hujan tak sekalipun akan